Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga di hari ini sobat-sobat Gledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu lancar rezekinya, dan selalu tetap semangat. Oke, di kesempatan hari ini Gledek mau membahas tentang katurangan pria. Sebetulnya katurangan pria di primbon itu tidak ada. Yang ada adalah kriteria pria Jawa. Katurangan yang ada di primbon biasanya adalah katurangan kuda, katurangan burung, dan katurangan wanita. Karena kuda atau tunggangan, terus burung atau hobinya, dan wanita atau yang sebagai istrinya itu yang dicari oleh pria. Jadi secara logikanya memang katurangan pria itu hampir tidak ada. Jadi yang ada adalah kriteria pria Jawa yang sempurna. Ini bisa kita anggap sebagai katurangan atau ya untuk menganalisis jika seorang wanita akan mencari suami. Oke, yang pertama seorang pria Jawa itu harus memiliki wisma atau rumah atau tempat tinggal. Jadi rumah wisma itu bisa sebagai patokan jika seorang pria itu sudah termasuk mapan. Jadi bisa diandalkan, jadi rumah itu bisa sebagai tempat berlindung dari hujan, panas, dan berlindung di malam hari. Yang kedua adalah istri atau wanita atau garwo. Garwo itu istri ya. Jadi jadi pria Jawa itu belum komplit jika belum memiliki istri. Jadi belum dianggap dewasa jika belum memiliki istri. Nah, cara mencari istri bagaimana? Itu ada katurangannya. Wanita yang baik dijadikan seorang istri itu ada katurangannya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah turonggo atau kuda. Atau dalam hal ini kalau zaman modern ini adalah kendaraan ya, semacam sepeda motor atau mobil. Karena turonggo itu memang fungsinya sebagai kendaraan. Jadi belum lengkap jika pria Jawa belum memiliki turonggo. Karena seorang pria yang memiliki turonggo dia bisa bisa melalang buana ya, atau bisa menjelajah tempat lebih luas. Jadi bisa bepergian ke tempat yang lebih luas. Nanti dampaknya dia akan memiliki wawasan yang luas. Jadi seorang pria itu harus memiliki turonggo. Nah, turonggo itu zaman dulu itu ada katurangannya. Jadi cara memilih kuda yang terbaik, yang bagus untuk tunggangan. Jadi biar jelajahnya bisa lebih jauh, bisa lebih luas. Jadi kudanya itu kuat, terus sehat, dan tidak sakit-sakitan, tidak lemah. Itu ada katurangan untuk memilih kuda. Yang berikutnya adalah kukilo atau burung. Jadi kukilo atau burung biasanya di sini pria Jawa memelihara burung perkutut. Jadi dalam perkembangannya kukilo ini atau kita bisa artikan sebagai hobi ya. Perkembangannya ada yang sekarang hobinya bukan hanya burung perkutut, mungkin bermacam-macam burung. Cuman yang di primbon biasanya di sini ada katurangannya adalah burung perkutut. Yang lebih familiar atau lebih terkenal itu katurangan dari burung perkutut. Kalau burung-burung lainnya itu tidak ada. Di sini hobi untuk zaman sekarang mungkin tidak hanya sebatas di burung ya. Mungkin kalian sukanya hobinya apa? Mungkin hobi mengoleksi benda-benda
yang aneh-aneh atau benda-benda yang limited edition dan sebagainya, atau ya banyak sekarang macam-macam hobinya. Jadi kalau zaman dulu mungkin itu Kukilo hanya masuk ke memelihara burung perkutut. Di sini seorang pria Jawa itu kalau sudah bisa memiliki hobi dan sudah bisa senang dengan hobinya, sudah bisa memelihara lah dan semacamnya, itu bisa dianggap sebagai pria yang mapan. Karena dia sudah sandang pangan sudah tercukupi, sandang pangan papan sudah tercukupi, maka dia beralih ke hobi. Jadi hobi itu sebetulnya di sini adalah kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan pokok. Jadi pria Jawa yang sudah bisa ke arah kebutuhan tersier atau bukan kebutuhan pokok lagi, udah bukan pokok, bukan sekunder, maksudnya udah masalah ke hobi, itu biasanya adalah pria yang mapan. Terus yang terakhir, yang kelima adalah curiga atau curigo, atau bisa juga keris di sini, atau bisa ke arah pusaka. Pusaka di sini bisa ke arah piandel ya, sesuatu yang bisa diandalkan. Jadi kalau zaman dahulu mungkin memang keterbatasan pilihan, maka piandel itu biasanya berupa keris pusaka, tombak pusaka, dan semacamnya lah. Namun untuk zaman sekarang mungkin piandel itu macam-macam. Piandel itu bisa disebut adalah suatu keahlian, jadi sesuatu yang bisa diandalkan. Jadi jika dalam kondisi tertentu yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan, kita memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan. Nah, piandel ini macam-macam sekarang untuk zaman sekarang. Piandel ini adalah bisa ilmu, bisa tabungan, atau bisa relasi dan semacamnya. Jadi lebih luas untuk zaman sekarang masalah tentang piandel. Piandel atau bisa juga kita sebut pusaka. Pusaka itu adalah sesuatu yang nanti akan kita keluarkan terakhir kali. Jika cara-cara yang lain tidak bisa tidak bisa mengatasi, maka jalan terakhirnya kita mengeluarkan pusaka. Jadi pusaka atau piandel itu memang dikeluarkan saat-saat terakhir. Jadi kalau pria Jawa belum memiliki piandel atau sesuatu, bisa sebut kita sebagai kartu truf atau kartu as, pokoknya sesuatu yang bisa kita keluarkan terakhir kali dan akan menyelesaikan semua masalah. Itu biasanya kita sebut piandel. Jadi piandel zaman sekarang macam-macam. Kalian harus memiliki itu. Jadi pria Jawa tidak sempurna jika belum memiliki 5 hal ini, 5 kriteria ini. Jadi yang pertama wisma, tempat tinggal, terus wanita atau istri atau garwo, terus turonggo, tunggangan atau kendaraan, bisa sepeda motor, bisa mobil. Kalau kuda zaman sekarang kemungkinan itu tidak ada, karena untuk memelihara kuda lahannya sudah terbatas, apalagi di perkotaan jelas tidak mungkin. Terus hobi kukila atau burung, jadi burung perkutut atau burung merak atau burung apapun lah, atau ayam jago juga bisa, atau hobi koleksi akik, koleksi benda-benda yang aneh-aneh, atau koleksi benda-benda pabrik yang limited edition dan sebagainya, itu termasuk hobi atau kukilo. Terus yang kelima curigo atau curiga atau pusaka atau piandel. Jadi sesuatu yang bisa kita andalkan di saat-saat terakhir untuk menyelesaikan masalah. Jadi zaman dahulu itu disebut pusaka. Oke, itu mungkin adalah 5 kriteria pria Jawa yang sempurna. Jadi itu sebaik-baiknya pria Jawa, jika sudah memiliki 5 hal tersebut, insya Allah dia bisa menjadi kepala keluarga yang
Baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat budek selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terus rezekinya tetap lancar. Terus ya tetap semangat ya. Salam rahayu. Dan jangan lupa kalau memang belum subscribe ya di subscribe, like, komen, dan di-share ke teman-teman. Apalagi kalau bisa ya dibunyikan tombol loncengnya. Salam.